Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Felix Bahari. Buya, saya izin bertanya. Ketika kita melihat beberapa peristiwa yang terjadi di tanah Indonesia ini, sekiranya banyak peristiwa yang membuat beda pemikiran antara orang yang satu dan orang yang lain. Tentunya kami sebagai pemuda Islam sulit menentukan atau memilih opini masyarakat mana yang benar dan mana yang salah. Saya ingin bertanya, patokan atau dasar apakah yang menjadikan atau dijadikan oleh kita cara berpikir untuk menentukan sesuatu itu benar atau sesuatu itu salah? Sedang yang selama ini kita dapatkan adalah bahwa mereka berpikir bahwa yang mayoritas itu benar. Nah, sedangkan statement seperti itu tuh kayak memojokkan kita sekali, Bu ya. Begitu saja pertanyaannya, saya pengen tanggapannya. Insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaannya Masya Allah juga. Semuanya bagus pertanyaannya. Ini pemuda yang berpikir. Bertanya, jadi jangan belanjaan hidup hanya tapi berpikir. Iya, ini kok semuanya ribut atas nama agama kadang-kadang. Ini pakai mendapat nih salah. Ini agama adalah perlu akal. Perlu nurani batin. Sehingga Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu dalam menyebarkan al-haq kebenaran dibarengi dengan akhlak perilaku yang baik. Jadi di dalam melihat mana sih yang paling benar, kok ini mengatakan salah, ini benar, ya kan? Oh ini Ustadz mengatakan jangan, Ustadz mengatakan iya. Ada kasus viral misalnya di negeri ini, ada Ustadz memerangi ini, jangan ini, tiba-tiba Ustadz membela. Ini mana yang benar? Akhirnya ada hal-hal semacam ini bisa menjadikan anak jauh dari Ustadz. Ia kalau sempat bertanya seperti anak soleh tadi, dia bertanya dijawab. Kalau enggak, akhirnya suudzon sama Ustadz. Alah, Ustadz paling ribut tok. Ya kalau sempat bertanya seperti ini tadi, sempat bertanya aman, akan dijawab, tenang hatinya. Lihat, perselisihan persengketaan itu dari dulu ada. Kebaikan dengan kebaikan bisa berperang loh ya. Kapan itu? Saat hatinya benar. Tapi di saat hatinya nggak benar. Kebaikan baik dengan baik, misalnya madhab Hanafi, madhab Syafi'i, itu kalau hatinya benar nggak ada masalah. Misalnya batal wudhu atau nggak batal wudhu nanti, tapi bisa dipegang oleh orang hatinya busuk, urusan sepele jadi terang loh ya, hati-hati, karena urusannya kembali kepada hati. Tapi ulama-ulama yang soleh hingga ketemu sangat mengerti bagaimana memahami perbedaan pendapat. Kalau harus kritik pun tidak harus mencaci, mengolok. Saya pernah memberikan kritikan, tapi saya tak berusaha menyolok. Kritikan harus, misalnya si fulan salah, orang alim fulan salah, saya menyampaikan yang salah pemikirannya dalam sisi ini, yang lain masih banyak kebaikannya. Seperti halnya kalau orang melihat kebaikan saya, tentu ada salah yang mungkin Anda tidak tahu. Jadi maksudnya gini kuncinya anak-anakku, kalian harus kembali kepada akhlaknya. Akhlak secara zahirnya seperti apa? Kedekatannya kepada Allah, dia tidak ngumbar caci maki. Kalau mendekati kebenaran jika tidak membela yang jelas-jelas salah. Kalau jelas-jelas salah, mohon maaf, anak saya salah, saya tidak bangga kok kalau Anda membela kesalahan anak saya. Yang kalau saya akan bangga kalau kalian menegur anak saya sampai anak saya benar, kan begitu. Tapi kalau anak saya salah, wah sudah salah Anda expose, wah anak Buya itu sebenarnya nggak salah begini, Anda bohong. Hati kecil saya nggak terima Anda ini menjihad kepada saya. Sama, Anda pun juga begitu. Anda punya anak, kalian punya anak, wahai anak-anakku, kalau anakmu salah, kalian paling bangga dengan orang yang meluruskan sampai dia benar. Kalau hanya menyanjung kesalahannya sampai sesat, tidak mau. Makanya misalnya ada sebuah kesalahan, kadang-kadang ada orang membela kesalahan. Ada apa di balik itu semuanya? Kesalahan kok dibela? Kadang yang melakukan kesalahan sudah mengakui salah. Yang melakukan kesalahan sudah melakukan kesalahan, misalnya sudah minta maaf misalnya, kok ada yang bela? Cuman kita tetap juga mengatakan itu salah, tapi bukan untuk mencaci maki. Nah lihat, disinilah kunci. Kalau ada orang meluruskan itu, kadang benar omongannya, cuman kadang kalimatnya kurang baik pun tidak menarik buat orang, biarpun itu kebenaran.
Begitu sebaliknya, ada orang yang membela kebenaran, lihat, membela kebatilan dengan kalimat lembut juga nggak bisa. Artinya kalian sudah ngerti tadi bahwasanya ini katanya baik, mohon maaf, ini katanya benar, nggak cukup itu benar, hak tapi benar harus disodorkan dengan baik. Seperti sajian makanan anak aku semuanya, orang menyajikan makan roti enak sambil dilemparkan, makan, plak, kena mukanya, ya nggak enak. Jadi ternyata menyajikan sebuah kebenaran harus dibungkus dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Maka di saat sajian kebenaran disampaikan dengan akhlak yang mulia, mudah diterima oleh siapapun. Maka sekarang anak-anakku semuanya, kalian perlu sekarang untuk sementara, kalian mungkin ilmu kalian masih, ilmu agamanya belum banyak, maka ayo kalian berpegang dengan ulama yang menghindarkan dirinya dari caci maki dan olok mengolok. Itu dulu. Biarpun di sana ada ulama yang benar tapi sedikit tegas selalu mencaci maki, kalian tunda dulu, bukan kalian mencaci juga. Wong kita saja menghindar dari caci maki kadang-kadang masih dimusuhi gara-gara itu, gara-gara YouTube. Ada orang motong kalimat saya, diadu di sini, kalimat saya dipotong di sini. Ada orang usil begitu. Akhirnya orang menjadi bermusuhan gara-gara itu, gara-gara video. Wong saya tidak pernah mencaci tapi dipotong. Misalnya ada orang, misalnya saya ngomong, orang yang kencing di sini itu nggak bener, dipotong nggak begini. Di sini ada orang pas kencing di situ langsung ditempelin. Jadi seolah-olah Buya ngomentari orang ini. Padahal itu saya komentari santri saya kencing di kamar mandi situ. Ini ditempel-tempelin di sana. Ini banyak orang-orang model begitu, pengadu domba. Kemudian setelah itu, agar kalian tidak bingung seperti anakku yang soleh tadi, batasi anakku untuk berurusan dengan informasi-informasi yang sifatnya provokatif dari Ustadz YouTube. Jangan gampang kalau bicara, oh kiai ini ngomong ini, sudah ada tutup. Ini kalian batasi informasi kalian dari itu semuanya. Kalian baca yang Buya nasihat tadi, baca sejarah Nabi yang indah, baca sholawat, belajar wudhu, belajar ilmu fisika, biologi yang serius, gak diajak gulet nanti. Daripada kalian mendengar berita-berita di video YouTube, nah, kalau perlu, kalau seandainya kalian menutup internet semuanya pun kalian aman hati kalian. Ini adalah zaman sekarang sudah seperti itu, zamannya rusak. Kalau kita, jangankan kok kalian, seperti Buya sendiri, itu kalau buka YouTube, itu banyak berita anak-anak pengen aja ngelihat tentang informasi gini-gini yang aneh-aneh tentang kejahatan. Sudah setelah berapa bulan saya tidak megang itu, lebih enak. Lebih enak. Jadi anak-anakku semuanya, kuncinya ini sekarang kalian batasi untuk mendengar informasi yang tumpak, yang saling hantam-menghantam itu. Kalian kembali kepada yang nyaman. Jadi seperti orang lain yang hatinya tentrem, karena dia apa? Dia pasrah. Dia tidak sok pengen tahu, tapi kalian dengan membaca Al-Quran, sejarah Nabi, jadi pedagang yang hebat. Sudahlah setiap hari ngurusi daganganmu aja lah, gak usah bingung komentar kiai ini kiai itu. Nah kalau kalian sudah membati seperti itu, kalian akan selamat. Nah kalau mau belajar, nah ini kelihatannya lanjutannya. Kalau belajar anak-anakku semuanya, kalian pilih dulu guru sebelum kalian masuk. Guru yang biasa mengajarkan kelembutan, yang bisa mengajarkan wawasan yang luas agar indah. Jangan asal guru kalian masuki, nanti bermasalah. Pentingnya kalian berguru, milih guru. Gurumu jangan guru yang suka mengadu domba, kalian akan bermusuhan. Dan termasuk guru adalah ilmu pengetahuan yang kamu baca. Batasi nonton YouTube yang ngaco, batasi melihat buku informasi yang ngaco. Sudah selesai. Guru ngaji mau di kampung mau dengar, sudah selesai. Ustadz fisika biologi itu yang ngomong fisika biologi. Kalau sudah mulai ngomong ngaco ngadu domba, tutup telingamu. Selesai. Ini penting sekali. Nanti yang menjelaskan adalah ilmu yang kalian pelajari. Nah, kalau sudah ditutup, informasi itu aman. Saya aman-aman saja kok. Saya dengan yang berbeda dengan saya. Wong yang kemarin nyaci maki saya di media ketemu dengan saya, kok baik sama saya? Ini benar enggak di YouTube itu yang marah-marah dengan saya? Ada suatu ustadz yang nyaci maki saya, ngomong saya ketemu lah, kok baik sama saya? Berarti saya tidak boleh prasangka buruk kepada orang. Sudahlah. Namanya orang nggak ada yang sempurna. Selesai. Jadi berguru yang benar. Kalian insya Allah aman. Kalian tutup. Nah, kalian turuti terus lihat informasi sana. Naudzubillah kalian prasangka buruk kepada ustadz ini. Jelek semuanya. Saya tidak mau. Hari itulah kalian terjerumus. Baik. Padahal ustadz yang baik banyak.